Yang saya hormati dan saya teman-teman sekami dan JPA Stasi Maukaro. Jadi langsung pada poinnya, ada beberapa poin yang kemudian saya ingin sampaikan. Yang paling pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman tim kaca ya. Kalau saya bukan, saya tidak. Kebetulan kita ketemu, kemudian berteman, diskusi, kemudian kita mencoba untuk bagaimana melakukan seperti yang disampaikan tadi, pendidikan atau edukasi terkait dengan kekerasan seksual. Kenapa memilih Maukaro? Satu hal, bahwa saya ketika bertemu dengan teman-teman, artinya bahwa ketika saya melihat gagasan mereka, ini orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang kemudian dengan kemauan yang murni, dengan swadaya dirinya mereka tanpa ada yang backup ya, secara donatur dan lain sebagainya, dan mereka mau berbagi kasih, mau berbagi bagaimana kepedulian mereka terhadap persoalan atau kasus ya, masalah terkait dengan kekerasan seksual. Nah, mungkin kekerasan seksual ini kan teman-teman, ada ini kan mungkin merasa apa ya, kayak sangat ini ya, tapi maksud yang dimasukkan sebentar akan dijelaskan. Dan kenapa saya pingin di Maukaro, karena kasus kita di Maukaro ya cukup besar, namun kita tidak menyadari, menyadari itu dengan sungguh. Sehingganya kehadiran mereka hari ini, harapan saya bahwa inilah langkah awal yang baik untuk bagaimana kita punya kepedulian dari semua stakeholder. Jadi ini mereka masih dalam komunitas, namun ini menjadi gerakan bersama, kebangkitan kita bersama untuk bagaimana mencegah terkait dengan persoalan-persoalan kekerasan anak itu sendiri. Saya juga terima kasih kepada Ketua Stasi Maukaro yang kemudian setelah dikomunikasikan bersedia. Awalnya mereka sempat bertanya, ini dari lembaga mana? Saya jelaskan bahwa ini komunitas anak orang muda yang kemudian punya kepedulian terhadap persoalan kekerasan seksual pada anak dan perempuan, sehingga murni mereka swadaya. Ini hanya karena hobi, mereka punya kepedulian terhadap teman-teman. Harapannya bahwa hari ini mungkin program ataupun kegiatan ini sinkron dengan surat gembala daripada uskup. Dan harapan mungkin kita di antara kita yang kemudian terlibat dalam stakeholder sekolah, lembaga pendidikan maupun pemerintahan desa, coba melihat ini lebih ini, bahwa ini penting. Karena bagaimana kita mempersiapkan generasi muda Maukaro, orang-orang hebat, orang-orang terbaik. Mau tidak jadi orang hebat? Mau. Kalau mau jadi orang hebat, sebentar dengar baik-baik. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat buat adik-adik. Ada yang tidak? Yang dari kota Kade? Mbak Kade? Ada banyak. Lebih baik target kita ya, sehingga teman-teman bisa paham bagaimana ketika teman-teman pulang berhadapan dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat, ini ngarang BO, bagaimana apa itu kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi kalian secara psikis kalian itu akan terjaga dengan baik, mental kalian itu akan dibentuk dengan baik. Jadi seperti itu saja beberapa poin. Harapan tetap semangat, bahwa kalian adalah orang-orang muda generasi penerus Maukaro Rindeng. Penting untuk bagaimana menjaga kualitas diri daripada teman-teman itu sendiri. Jadi demikian, terima kasih. Saya kembali. Terima kasih.
Selanjutnya, mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari yang mewakili ketua stasi sekaligus membuka acara kita dengan resmi. Kepada Pak Marco, kesempatan dan waktu saya silakan. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Ketua dan teman-teman pengurus, suster, Dr. Nelson, dan teman-teman ahli psikiater, ahli psikologi. Jadi teman-teman saya ada Ibu Andini, Ibu Ansi, dan Pak Sony. Ada. Ini ahli-ahli psikologi mereka ini. Jadi kalau bicara tentang kekerasan mereka ahli. Baik, terima kasih. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi. Sapa punya anak-anak ini anak-anak semua. Ada yang belum sekolah, ada yang TK, ada yang SD, dan ada yang SMP. Yang belum sekolah saya punya anak ini. Baik, terima kasih dan selamat datang di Mokaro. Inilah keadaan Mokaro. Ini fish dari anak-anak Mokaro. Muka-muka buruk, ada yang cantik, ganteng, buruk, lebih banyak buruk. Buruk tentu sifatnya tidak buruk, sifatnya baik-baik. Terima kasih atas kedatangannya, atas waktu memberikan sedikit nutrisi tentang kekerasan anak, kekerasan verbal maupun non-verbal. Nanti Ibu mereka sampaikan. Tentu kami bersyukur dan terima kasih, lebih banyak terima kasih ini. Karena kita tidak kasih apa-apa dan tidak lama dihubungi oleh Kak Nelson bahwa ada teman-teman dari komunitas apa? Kaca itu cahaya anak, itu sama dengan Santa Maria kalau sinar matahari tidak tembus. Jadi kalau kita connect dengan kekerasan anak, makanya kaca kalau kena sinar matahari tidak tembus, walaupun sekeras apapun tapi tidak tembus, tidak pecah, hanya tembus cahayanya. Mudah-mudahan di dalam rumah kita tidak ada yang keras, tapi kalau mama-mama biasa yang buat keras itu mama-mama, suka cubit anak, marah anak-anak tuh mama-mama. Bapak tuh jarang, apalagi saya ini tidak pernah marah anak-anak. Marah dengan gemas agak berbeda, jadi mereka sudah tahu siapa sifat ini. Saya selalu gemas mereka semua ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat datang dan selamat berbagi untuk kami semua di sini. Sebenarnya orang tua juga hadir ya sebenarnya. Dan mereka tahu juga dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa serta restu semua kita yang hadir pada kesempatan ini, saya membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke. Selanjutnya kita sama-sama mencermati, mendengar dengan baik, ya. Namun sebelumnya saya minta perkenalan dulu, sudah itu baru dilanjutkan dengan materi. Kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada tim Kaca. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Orang bilang tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi adik-adik harus kenal kami dulu biar kita bisa saling sayang. Kalau sudah saling sayang, berarti kita bisa sama-sama belajar dengan hati. Karena kakak mereka dari ND datang itu pakai hati. Semoga apa yang kami bawa ke sini dengan hati bisa sampai ke hati juga ya? Iya. Aduh lemana. Bisa sampai ke hati tidak? Bisa.
Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja perkenalkan, nama saya Andini Francisca Dapasaka. Tapi Bapak Mama sekalian bisa sapa saya dengan Andini. Kalau Andini terlalu panjang bisa Dini. Tapi kalau Dini juga terlalu panjang bisa panggil saya Ine. Karena dari dulu banyak orang, teman-teman saya termasuk Kakak Marco, dia selalu panggil saya itu jarang sekali dengan nama tapi panggil dengan Ine. Betul ya Kakak? Saya saat ini bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Katolik Frater Andau. Nanti adik-adik kalau sudah tamat SMP masuk di SMA Andau saja ya. Mau tidak? Masuk di SMA Andau supaya ketemu kami bertiga lagi. Saya di kaca ini saya sebagai ketua dari komunitas Cahaya Anak yang disingkat dengan kaca. Mungkin Bapak Mama, adik-adik sekalian bertanya-tanya, kenapa harus nama kaca? Kenapa tidak pakai lampu, senter, sinar, surya, rembulan? Mau tahukah alasannya? Mau. Karena kami percaya bahwa di dalam diri kita ada cahayanya masing-masing. Tidak peduli seredup apapun cahayanya, tidak peduli cahayanya sekecil apapun, tapi ketika dia berada di kegelapan, dia bisa jadi sesuatu yang mampu menerangi orang lain. Semoga kami yang hadir di sini juga bisa membawa sedikit cahaya bagi adik-adik di sini. Begitupun adik-adik bisa menjadi cahaya bagi orang lain di sekitar. Sepakat ya? Sepakat. Di sini Kakak Andini, panggil kakak saja ya, jangan panggil tanta, jangan panggil bibi, kami masih muda. Saya punya anak panggil mama. Oh iya, anak Kak Margo, anak saya juga, karena kami bersaudara. Bersama Kakak Andini ada Ibu Ansi, ini Ibu Ansi, dan ada juga Kakak Sony, kemudian ada juga Om Nelson yang memfasilitasi kami, ada juga Kakak Alban yang ikut bersama kami ke sini. Mungkin Kak Sony dan Ibu Ansi bisa memperkenalkan diri masing-masing ya, biar lebih jelas. Baik, terima kasih Mbak Nini. Selamat siang ya kita semua, stasi dan seluruh stasi yang saya hormati. Saya perkenalkan diri ya. Nama lengkap saya Simon Petrus Odiwani. Ya, sudah Simon Petrus lagi ya. Panggilan Sony. Saya tinggal di Jalan Kelimutu. Ya, di Jalan Kelimutu di Gang Bali. Saya sekarang di SMA Katolik Frater Andau ya. Di kaca ini saya sebagai sekretaris untuk mengurus fasilitas berkaitan dengan surat iuran. Itu saja ya. Baik, selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Di sini kakak saya panggil ya. Tadi yang kakak Andini sampaikan. Kakak nama lengkap Maria Rosalia Mistika, biasa disapa Kakak Ansi. Kakak Ansi. Jadi saya juga berada di komunitas kaca ini menjabat sebagai bendahara. Jadi kami di komunitas kaca ini kami berjumlah 4 orang saja. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Andini tadi, kami ini merupakan motivasi dari kami sendiri bahwa dimana kami ingin menjadi sebuah cahaya begitu dalam kehidupan di sekitar kami, di sekitar kehidupan kami. Jadi untuk kegiatan yang kami lakukan ini di tempat Maukaro ini mungkin sudah yang ke-3 kali, maksudnya ke-3 tempat. Jadi yang pertama di Nangakeo, juga di Ropa, dan mungkin ini di Maukaro yang kali ke-3. Nah di sini kami jujur saja kami tidak
membutuhkan apa-apa juga. Maksudnya dalam hal ini kami tidak serta-merta menuntut Bapak dan juga adik-adik semua untuk memberi kepada kami, tapi kami dengan tulus ikhlas dari hati untuk memberikan sedikit pengetahuan yang kami miliki untuk adik-adik sekalian sebagai bekal untuk kalian beranjak ke masa remaja. Seperti itu. Jadi dari tempat ini Kakak Ansi harap kita semua terkhusus untuk adik-adik sekalian bisa mendengarkan dengan baik dan mengikuti dengan baik serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Kita harus belajar sama-sama. Kalau tidak tahu tanya. Siapa yang nanti tidak bisa jawab, dia tidak dapat. Tapi kalau yang bisa jawab pertanyaan dan dia aktif, dia berhak untuk membawa pulang hadiah. Siapa itu? Ada deh. Siapa yang suka dongeng? Siapa yang suka dengar cerita dongeng? Ada yang biasanya kalau di rumah sebelum tidur mamanya atau bapaknya atau kakaknya dongeng dulu biar bisa tidur. Ada tidak? Ini yang baju pink nama siapa sudah? Nama siapa? Gebi. Nama Gebi. Gebi biasanya kalau di rumah bapak dongeng tidak? Bapak biasa dongeng tidak? Kalau Gebi ini kayaknya bapaknya orasi. Ada tidak di rumah yang biasa dongeng? Ada. Tapi kalau dengar dongeng, suka tidak? Suka. Suka tidak kalau dengar dongeng? Suka. Karena Kakak Andini mau mendongeng kisah tentang kenapa? Kamu penasaran? Iya. Kakak Andini mau cerita, mau dongeng, judulnya Kisah Si Dino dan Om Kumis. Kisah Si Dino dan Om Kumis. Pernah dengar cerita ini? Tidak. Tidak pernah dengar? Ada yang nama Dino tidak di sini? Tidak. Ada yang nama Kumis tidak di sini? Ada ya? Ada. Jadi ceritanya itu tentang kisah si Dino dan Om Kumis. Kalian harus pasang telinga baik-baik, harus dengar supaya sebentar pas Kakak Andini, Kakak Ansi dan Kakak Soni tanya, kalian bisa jawab. Kalau bisa jawab itu dapat hadiah itu. Isinya itu sesuatu yang sangat menarik dan pasti bikin kalian menyala. Sudah siap? Oke. Jadi di suatu hari yang sangat cerah, ada sekelompok anak laki-laki dan juga ada sekelompok anak perempuan yang bermain di lapangan yang luas sekali. Di lapangan itu ada sebuah pondok. Tahu pondok? Tahu. Ada sebuah pondok kecil dan di pondok itu ada seorang laki-laki dewasa namanya Om Kumis. Jadi Om Kumis ini nih, dia itu usianya sekitar 40 tahun lebih, tinggi, perutnya buncit, kulitnya hitam, terus dia suka tidur di pondok karena pondok itu dekat dengan dia punya kebun. Jadi pada suatu hari ketika ada sekelompok anak perempuan dan anak laki-laki yang bermain di lapangan itu, tiba-tiba si
Om Kumis ini datang. Dia datang menghampiri sekelompok anak laki-laki. Nah, salah satu anak itu namanya Dino. Om Kumis bilang, Dino, sini dulu kau. Kau kesini dulu. Terus Dino bilang, ya Om, ada apa? Ya kau kesini dulu. Sini dulu kau ganteng. Akhirnya Dino pergi dengan Om Kumis itu. Om Kumis ajak Dino pergi ke dia punya pondok. Dia punya pondok yang dekat dengan kebun. Sampai di situ Om Dino bilang, mari sudah kita masuk ke dalam pondok. Akhirnya Dino masuk ke dalam pondok bersama Om siapa? Om siapa? Ya. Jadi di dalam pondok itu tiba-tiba Om Kumis bilang begini, Dino, Dino, kau suka makan permen tidak? Terus Dino bilang suka. Terus Om Kumis tanya lagi, Dino suka makan biskuit tidak? Terus Dino bilang suka sekali. Akhirnya Om Kumis bilang, ini Om ada uang. Om Kumis kasih keluar uang, banyak uang, 10.000, 20.000, 5.000, 50.000, 100.000. Terus Om Kumis bilang begini, Dino, ini Om ada uang banyak. Nanti Om kasih Dino supaya Dino bisa beli permen dan biskuit. Tapi kalau Dino mau, Dino harus dengar yang Om bilang. Terus Dino tanya, Om kira-kira saya harus buat apa ya? Tiba-tiba Om Kumis bilang, kau harus buka kau punya celana dulu. Terus Om Kumis bilang, Om kasih kau uang tapi coba bisa tidak kau buka kau punya celana? Terus Dino bilang, buat apa, sama lu. Terus Om Kumis bilang, tidak usah takut, kan kita sama-sama. Om juga laki-laki, Dino kan laki-laki, Dino kan masih kecil. Akhirnya Dino itu bimbang. Kalau dia buka celana, dia malu. Tapi kalau dia tidak buka celana, dia tidak dapat uang, dia tidak bisa beli permen, dia tidak bisa beli biskuit. Akhirnya setelah dia berpikir sekitar 5 menit, 10 menit, dia bilang, dia sudah saya buka saya punya celana. Dia buka dia punya celana. Om itu bilang, baik ya. Tidak sampai di situ. Om itu bilang, kau sini. Om pegang dia punya. Om pegang. Akhirnya Dino itu kesakitan. Akhirnya Om bilang, dia sudah Om kan karena Om panik kok. Dino juga sudah menangis. Akhirnya Om bilang, ini uang kasih Dino. Om kasih uang itu Dino bawa. Nah, sepulangnya dari tempat itu, Dino yang biasanya ceria, biasanya selalu aktif, tiba-tiba berubah jadi Dino yang berbeda. Sampai di rumah, dia punya mama bapak tanya, Oma, kau kenapa? Tidak, saya tidak kenapa-napa. Kamu mau tahu apa yang dirasakan oleh Dino? Mau. Dino merasa malu, Dino merasa takut, rasa sakit juga. Terus dia rasa semua perasaan tuh campur aduk dalam dia punya diri. Dia pas keluar, dia pergi sekolah, dia jadi anak yang murung. Dia bukan lagi Dino yang sebelumnya yang semangat, yang ceria. Kenapa dia seperti itu? Karena dia selalu ingat apa yang Om Kumis buat ke dia. Nah, ternyata sebelum itu Om Kumis tuh sudah ancam dia. Om Kumis sudah bilang ke dia, Dino, kau tidak boleh kasih tahu kau punya bapak mama kalau Om tadi ada buat kau, ada pegang kau punya penis. Kalau kau kasih tahu, nanti Om bilang ke orang-orang kalau kau ambil Om punya uang yang tadi Om tunjuk tuh. Jadi Dino itu tuh sampai ke rumah tuh dia tuh merasa takut, merasa cemas,
merasa malu, merasa bingung, semuanya campur aduk. Akhirnya dia jadi Dino yang malas sekolah, dia jadi Dino yang pendiam, dia tidak mau lagi bermain ke lapangan. Setiap kali teman-temannya bilang, Dino, mari sudah kita pergi main bola di lapangan. Biar sudah kamu pergi sudah. Padahal dalam hatinya dia pengen sekali main bola. Dia suka sekali main bola. Tapi karena dia teringat sama Om Kumis, akhirnya dia harus mengubur dia punya mimpi, dia harus mengubur dia punya keinginan untuk main bola dan yang lain-lain bersama teman-temannya itu, dan dia hanya di rumah saja. Orang tuanya Dino bingung, kenapa anak saya seperti ini? Tapi Dino tidak berani omong karena kenapa Dino takut? Diancam oleh siapa? Om Kumis. Jadi tidak ada nama Om Kumis di sini. Yang sampai Om Kumis tersinggung lagi? Jadi sejak kejadian itu Dino berubah menjadi anak yang pemalu, anak yang murung, anak yang tidak bersemangat, bahkan dia tidak mau sekolah. Karena dalam pikirannya dia, jangan sampai kalau saya pergi sekolah sebentar, Om Kumis tunggu saya di pinggir jalan. Padahal kamu mau tahu cita-citanya Dino itu apa? Dino itu mau jadi superhero. Pernah dengar kata superhero? Pernah. Tahu tidak superhero itu apa? Dino merasa dia gagal menjadi seorang superhero. Jadi dia bilang, sepertinya saya tidak bisa deh jadi superhero lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Ingat ya? Nah, sekarang superhero, kalau mau jadi superhero, orang yang bisa melindungi diri dan juga orang lain. Siapa yang mau jadi superhero? Oh, Cesko bilang dia mau jadi superhero. Siapa lagi yang mau jadi superhero? Siapa? Mana? Oh, ini mau jadi superhero. Siapa? Oh, Fantri bilang dia mau jadi superhero. Superhero itu apa? Superhero itu orang yang bisa menjaga dan melindungi orang lain. Seperti yang Kakak Andini akan tulis di depan, aku jaga, aku aman, aku bahagia. Jadi superhero tuh pasti dia akan bahagia terus karena dia bisa menjaga. Kalau dia bisa jaga dirinya berarti dia punya diri akan aman. Kalau dia aman berarti dia akan bahagia. Jadi si Fantri sama Cesko ini adalah dua orang superhero dari Makassar. Jadi mereka dua ini punya cita-cita yang mulia. Mereka mau jadi superhero. Ayo dengar dulu. Adik-adik, superhero itu tidak selamanya harus melindungi orang lain juga ya. Kalau kalian bisa melindungi kalian punya diri, kalian sudah masuk kategori superhero. Bisa jaga diri? Bisa. Bisa jaga diri dari orang lain? Bisa. Aduh, berarti kamu semua ini ada bakat untuk jadi superhero. Tepuk tangan dulu, Kak. Bagian tubuh depan dan juga bagian tubuh belakang. Superhero itu biasanya dia tuh sangat tahu bagian tubuh yang depan dan yang belakang. Dalam hal ini adalah bagian tubuh yang boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Kalau bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu, kalau bagian depan itu yang pertama mulut. Yang kedua dada atau payudara.
Kemudian penis atau vagina. Dengar kemaluan perempuan dan laki-laki itu, kalau perempuan itu namanya vagina, kalau laki-laki itu namanya penis. Bukan kamu sering bilang burung. Apa lagi yang kamu sering bilang? Yang kamu sering bilang burung, dodo. Apa lagi? Mulai sekarang jangan lagi sebut seperti itu. Kemaluan laki-laki itu namanya penis, bukan burung atau sejenisnya yang lain. Selain kata penis itu salah, yang benar itu adalah penis. Kalau manusia itu tuh ada dua jenis tuh, perempuan sama laki-laki. Atau ada yang pikir 3 jenis? Adanya cuman 2. Kalau bencong itu kan sebenarnya laki-laki toh. Jadi mereka punya kemaluan itu namanya penis. Kalau perempuan namanya vagina. Jadi kalau ada yang sebut istilah lain di luar kata vagina dan penis, berarti itu salah. Yang benar itu kalau laki-laki itu namanya penis, yang perempuan itu namanya vagina. Kalau yang bagian depan ini namanya dada atau payudara. Jadi yang benar itu adalah dada atau payudara. Kalau ada yang bilang susu dan lain-lain itu salah, tidak ada. Itu tidak ada. Susu itu adalah cairan yang dihasilkan dari payudara. Itu namanya susu. Tapi itu hanya perempuan saja. Laki-laki kan tidak mungkin toh. Kemudian apalagi kalau bagian belakang pantat. Jadi yang benar itu pantat bukan. Kalau ada istilah lain, ada istilah lain kan? Ada. Apa? Oke. Jadi sekarang Kakak Andini tanya lagi. Tubuh bagian depan yang tidak boleh disentuh dan dilihat itu apa? Yang pertama, mulut. Yang kedua, dada. Dada atau payudara bukan susu. Iya. Ya? Iya. Terus apa lagi? Penis atau vagina. Kalau laki-laki punya namanya apa? Penis. Kalau perempuan punya namanya vagina. Jadi kalau bilang burung dan lain-lain itu bukan Nah sekarang kalau ada bagian depan berarti ada bagian belakang. Kalau bagian belakang tubuh manusia yang tidak boleh disentuh itu apa? Pantat. Jadi pantat tidak ada istilah lain. Kalau bahasa daerahnya apa pantat? Murid. Bukan oge kah? Oh beda-beda berarti. Iya. Nah sekarang Kakak Andini mau ajar kalian tentang sentuhan yang aman dan sentuhan yang tidak aman. Kira-kira menurut kalian sentuhan yang aman itu yang bagaimana Sentuhan yang bagaimana? Kalau orang asing tiba-tiba datang terus pegang kau punya pantat, itu aman atau tidak? Tidak. Siapa di sini yang suka pegang-pegang orang punya pantat? Ada? Ada tidak? Ada Siapa di sini yang pernah tiba-tiba dipegang pantatnya sama orang? Ada tidak?
sentuhan yang membuat kita merasa aman dan kita merasa nyaman. Contoh, sentuhan yang dilakukan oleh kita punya orang tua, dipeluk oleh mama, dipeluk oleh bapak. Itu sentuhan yang aman. Kalau orang lain tiba-tiba datang peluk kamu rasa bagaimana? Risih. Rasa bagaimana? Hah? Tidak nyaman? Siapa yang di rumah mamanya sering peluk-peluk? Semua Kalian suka tidak saat dipeluk mama? Suka. Siapa di antara kalian yang tiba-tiba pernah ada orang lain datang peluk? Ada kan? Teman sekalipun pelukan dari teman itu juga masuk kategori sentuhan yang tidak aman. Jadi kalian harus ingat bahwa sentuhan yang aman itu hanya sentuhan dari orang tua. Kemudian kalau sentuhan yang aman tadi sudah tahu Jadi kalau ada orang lain yang pegang kalian punya mulut, colek kalian punya dada, pegang kalian punya penis atau vagina, atau colek kalian punya pantat, maka itu termasuk sentuhan yang tidak aman atau masuk kategori pelecehan seksual. Tadi si Dino itu dalam cerita dongeng itu, Dino itu dia merasa takut, dia merasa malu, dia merasa gelisah, bingung karena ada orang asing. Orang asing itu siapa? Om Kumis yang tiba-tiba suruh dia buka celana, menawarkan dia permen, uang. Kemudian Om Kumis pegang dia punya penis. Om Kumis kan tinggi besar, tuh tangannya juga besar. Jadi pas pegang Dino punya penis itu, Dino rasa sakit, rasa malu, rasa takut. Dia mau kasih tahu dia punya bapak mama, dia takut. Jadi kalau adik-adik sekalian ada orang asing yang mungkin pegang kalian punya mulut, dada, vagina, penis atau bokong, mau itu kalian punya om kalian punya tante kalian punya bapak, mama sekalipun, kalau pegang di tempat-tempat seperti itu, kalian harus berani untuk speak up, harus berani untuk atau tetangga. Kadang-kadang kan kalian merasa tidak apa itu kan bentuk kasih sayang. Saya dulu waktu masih kecil, saya punya om itu sering pegang-pegang, sering kutik-kutik saya punya burung. Saya dulu masih kecil, saya punya om itu yang kasih mandi saya. Jadi tidak apa kalau dia pegang-pegang saya punya burung. Atau dulu saya masih kecil, bibi itu tuh yang biasa ini jaga saya. Jadi kalau sekarang tiba-tiba dia suruh saya buka celana, pamer saya punya burung ke dia, berarti saya harus ikut saja karena itu bentuk kasih sayang. Tidak. Ada yang bilang kamu mau gak orang cuma kasih permen, kasih uang, terus orang pegang-pegang kamu punya vagina, pegang-pegang kamu punya penis? Mau tidak? Tidak. Kalian harus berani untuk bilang tidak. Harus berani untuk bilang tidak. Karena tidak. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Kata-kata. Berani untuk bilang tidak saat ada bagian tubuh orang lain. Itu yang sebentar kakak Andi ditanya sebentar kakak Andi ditanya harus apa? Yang kedua, kita punya perjanjian
Jadi contohnya, pas kamu ada bermain atau kalian lagi belajar atau kalian lagi di mana begitu, tiba-tiba ada orang lain bilang mana sudah? Kau berdiri di situ. Dia buka dia punya celana atau dia buka dia punya baju baru dia suruh lihat. Ayo lihat sudah. Kamu harus berani untuk bilang tidak. Atau kamu mau lihat? Tidak. Atau kalau ada orang lain buka celana depan kamu mau lihat? Tidak. Kamu rasa bagaimana kalau ada orang lain tiba-tiba buka celana kasih tunjuk dia punya penis atau kasih tunjuk dia punya vagina depan kamu? Kamu rasa bagaimana? Jijik, malu. Jadi harus berani untuk bilang tidak. Berarti sudah dua ya kita punya perjanjian ya. Perjanjian kedua. Perjanjian ketiga, berani untuk bilang tidak saat ada orang lain yang menyentuh bagian pribadi. Jadi kalau ada orang lain selain dari bapak mamamu atau dokter yang memeriksa kamu saat sakit, dia menyentuh kalian punya bagian pribadi. Bagian pribadi itu apa? Mulut, dada atau payudara, penis atau vagina, dan pantat. Harus berani untuk bilang apa? Tidak. Harus berani untuk bilang tidak. Berarti ini perjanjian keberapa? Ketiga. Perjanjian keempat, menyuruhmu buka baju atau celana di depannya. Jadi kalau ada orang asing tiba-tiba datang, dia seperti tadi Om Kumis dengan Dino itu, Om Kumis bilang, Dino tolong buka Dino punya celana. Kalau ada orang asing tiba-tiba suruh kalian buka kalian punya celana, walaupun dia tidak buat apa-apa, dia hanya suruh buka celana, kalian harus berani untuk bilang tidak. Atau kalian mau kalau ada orang asing tiba-tiba suruh kamu buka celana, dia lihat? Tidak. Masih jijik toh? Iya. Geli toh? Iya. Kita main HP, kasih tunjuk dia punya HP, dia bilang kamu mau tidak nonton? Bisa ada foto nih, ada film telanjang, kamu mau tidak nonton? Tidak mau. Kalian harus berani untuk bilang Tidak. jadi itu adalah 5 kutip perjanjian antara kalian dengan Kacai dan juga perjanjian dengan kalian punya diri sendiri. Itu kita punya perjanjian yang kita buat hari ini. Yang pertama tadi apa? Katakan tidak. Katakan tidak ketika orang lain Meminta untuk menyentuh bagian tubuh orang lain. Terus yang kedua, Menunjukkan bagian pribadinya untuk kamu lihat. yang ketiga, Menyentuh bagian pribadimu. yang keempat, Menyuruhmu buka baju dan buka celana. yang kelima, Dan menunjukkan video telanjang. ada tidak? Kamu pernah nonton film telanjang-telanjang? Tidak. Ada yang pernah kasih tunjuk film-film begitu untuk kamu nonton? Tidak. Ini kenapa tidaknya pelan? Pasti ada ini. Tidak. Pasti ada. Ada tidak? Tidak ya? Jadi sentuhan yang paling aman itu hanya sentuhan yang dilakukan oleh orang tuamu dan juga oleh dokter. Kalau kalian lagi Sakit. selain daripada itu namanya sentuhan tidak Aman. Kalau ada yang seperti itu kalian harus bilang Tidak. harus berani untuk Melakukan. karena kalian adalah Superior. dan yang paling penting kalian harus ingat bahwa kalian punya tubuh itu adalah bait Allah. Jadi kalau bait Allah itu tuh harus dijaga dengan baik, tidak boleh sembarangan dipegang. Nanti Tuhan Allah marah, Tuhan Allah tutup. Betul tidak? Betul. Mau tanya di suster. Betul ya suster ya? Sekarang
dari belakang 1 sampai 7, terus ulang lagi 1 sampai 7. 1 sampai 7. Kita ini bisa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, semuanya maju ke depan. Yang nomor 1 sebutkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh bagian tadi rombongan yang pertama menunjukkan tangan.
aturannya, ketika Kakak Andini sudah selesai menyebutkan pertanyaan, yang boleh angkat tangan itu hanya 1 orang dari setiap kelompok. Jadi sekarang kelompok satu sampai angkat tangan nanti. Kelompok satu siapa? Aturannya hanya 1 orang ya. Kalau seandainya ada 2 orang yang angkat tangan berarti dianggap gagal, dipindah ke kelompok ini. Dengar kakak punya pertanyaan, kakak bisa jawab. Iya. Pertanyaan yang pertama tadi kita batalkan. Pertanyaan pertama pasang telinga baik-baik. Siapa nama tokoh dalam dongeng tadi? Nah, siapa? Dino dengan Om. Dino. Oke, jauh dulu. Dino Rizky. Sebutkan bagian belakang tubuhmu yang tidak boleh
Sebutkan salah satu perjanjian yang kita buat tadi. Kami duluan. Oke, silakan jawab. Katakan tidak ketika orang asing menyuruhmu untuk menyentuh bagian tubuh orang lain. Oke, benar. Ada 7 pertanyaan nih. Ini kan baru 3. Iya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima. Tadi kan kita kan sama-sama belajar. Kita belajar dan kita bernyanyi tentang sentuhan. Sebutkan 2 jenis sentuhan. Oke, benar ya. Kakak-kakak yang datang dari ini. Berharap bahwa memang kali-kali dua kalau ini foto-fotonya sangat jenius ya, karena sudah bisa mengingat dengan baik apa yang diberikan oleh kakak Andini terkait dengan materi-materi berkaitan dengan kekerasan seksual. Dalam hal ini
apa yang menjadi aman. Terus Tidak aman. yang kedua tadi, aku aman, aku Aku aman, aku nyaman, aku bahagia. ulang, aku jaga. Oke, jadi untuk 3 hal ini kiranya adik-adik sekalian bisa diingat dengan baik, dan juga terkait dengan permainan kita tadi, kita bernyanyi bersama ya. Kiranya poin-poin yang ada di dalam syair-syair lagu tadi adik-adik sekalian bisa ingat, bisa bawa pulang ke rumah, disampaikan kepada teman-teman ya, mungkin yang hari ini belum sempat hadir bersama kita, disampaikan, dibagikan pengetahuan yang adik-adik dapat di siang hari ini. Bisa toh? Bisa. Oke. Hal-hal yang boleh disentuh dan hal-hal yang tidak boleh disentuh. Aku jaga, aku ya, oke. Oleh karena itu saat yang terakhir ini kita akan pemberian hadiah. Oleh karena itu saya mengundang Suster dan juga Kakak Nona untuk bisa membagikan hadiah kepada kelompok-kelompok yang mendapatkannya. Jadi semuanya dapat ya. Yang Kakak Ansi melihat dengan hasil skor yang tadi yang sudah diperoleh dari masing-masing kelompok tadi ya. Jadi untuk mulai dari juara 1, dengar dulu. Juara 1 kita lihat bersama. Kelompok 5 dapat 2 poin. Untuk itu kakak minta perwakilan. Perwakilan kelompok 5. Di kelompok 5 kiranya bisa membawa keberkahan juga untuk adik-adik. Oke. Baik, terima kasih untuk Suster dan adik di kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Oke, untuk juara yang kedua jatuh pada kelompok 7. Karena tim yang paling heboh menurut Kakak Ansi. Oke, perwakilan 1 orang. Saya meminta Ibu untuk bisa memberikan bingkisan sedikit dari kaca. Oke. Terima kasih. Yang berikut kelompok 4. Mari, 1 perwakilan untuk Oke, terima kasih Bapak. Baik, untuk selanjutnya ini jatuh kepada kelompok 6. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mengundang Kakak Marco untuk bersama kami. Selanjutnya juara ke 5 jatuh pada kelompok 2. Perwakilannya ya, sudah kita sampaikan bersama.
Dari ada mereka yang langsung serahkan. Oke, selanjutnya diberikan langsung dari kakak. Selanjutnya dapat di kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Oke, terima kasih. Ya, yang terakhir jangan lupa kelompok 1. Perwakilannya tuh, ya. Oke, terima kasih adik-adik. Ibu kembalikan ke kakak Andini. Kakak Andini dan teman-teman bagi ini poster. Jadi poster ini kalian bawa pulang ke rumah, tempel di tempat yang paling gampang kelihatan, di pintu kamar mungkin atau di meja belajar, biar kalian punya orang tua juga bisa baca. Ya, jadi ini kenang-kenangan dari kakak mereka supaya kalau kalian lihat poster ini sudah memberikan edukasi kepada adik anak-anak saya. Untuk menutupi kegiatan ini, mari kita sama-sama mendengarkan dua patah kata dari Bapak Ketua Stasi serta menutupi kegiatan kita dengan resmi. Kepada Bapak Ketua Stasi, kesempatan dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semua untuk kita. Baik, terima kasih. Yang saya kasih pimpinan komunitas Cahaya Anak dan rekan-rekan RND, Saudara Nelson, teman-teman pengurus stasi, suster, para pendamping dan adik-adik sekami dan DPA sekalian. Kita bersyukur karena pada hari ini kita dikunjungi oleh teman-teman dari komunitas kaca yang sudah memberikan berbagai hal kepada kita sekalian, terutama kepada adik-adik yang tadi sudah dengar semua yang disampaikan, ya? Itu menjadi bekal, ya toh? Menjadi bekal, menjadi pegangan kalian selama menuju ke masa remaja. Jadi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman dari ND, Saudara Nelson yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih banyak. Suster pendamping yang selama ini bersama adik-adik sekami, kemudian Komisi KKI di stasi. Saya tidak perlu bicara banyak, kita sudah hampir jam 12. Jadi kami dari stasi terus terang saja banyak mengucapkan terima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, dan semuanya ini difasilitasi oleh saudara kita Nelson. Beliau yang ini banyak-banyak terima kasih. Kemudian kita juga di stasi mendapat satu uluran tangan dari Nelson. Ini menjadi pemenuhan kebutuhan di stasi untuk kegiatan menyongsong Hari Raya Paskah. Yang akan kita gunakan sebaiknya untuk terus. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua kita yang hadir, tim dari ND. Kami doakan supaya komunitas ini ke depan menjadi cikal bakal yang lebih besar dalam perjalanan ke depan, terutama untuk mencerdaskan anak-anak kita sebagai bekal mereka untuk perjalanan menuju masa depan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengakhiri kegiatan
kita hari ini. Seizin kita semua yang hadir, restu Tuhan dan leluhur kegiatan sosialisasi dan kekerasan terhadap anak saya tutup dengan resmi. Oke, mari suster tutup semua rangkaian kegiatan kita. Marilah kita hening sejenak merasakan kehadiran Tuhan melalui sesama kita pada saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena pada mereka kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah mengucapkan manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya sekarang dan rasanya kami mendapatkan yang berlian yang Tuhan dan kebenaran. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghaturkan syukur dan terima kasih yang berlimpah telah berkenan mengumpulkan kami semua di tempat ini. Teristimewa kami berterima kasih telah menghantar sesama saudara-saudara. Kami berterima kasih untuk setiap pengalaman, berkat-berkat yang boleh mereka bagikan kepada kami pada hari ini. Teristimewa kepada anak-adik kami. Semoga apa yang sudah kami dan mereka semua terima pada hari ini menjadi berkat dan pelajaran untuk mereka ke depan. Kami mohon berkat-Mu juga untuk perjalanan sesama saudara-saudari kami pada hari ini. Semoga Engkau menghantar dan menuntun mereka agar boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Berkatilah juga setiap usaha perjuangan mereka saat ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak kami ucapkan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.